Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin bahas tentang hasil diskusi kelompok kami tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan aturan perundang-undangan. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama Muhammad Akmal Wahyudin, kedua Dwi Nur Karimah saya sendiri, yang ketiga Rika Sabi Jafar, dan yang keempat Nur Anissa, dan yang kelima Hasriani Hafid. Pancasila sebagai dasar negara, hal ini berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila secara historis. Pancasila diambil dari sebuah bangsa Indonesia. Ulangi. Pancasila sebagai dasar negara, hal ini berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Secara historis, Pancasila diambil dari budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal, sehingga harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang diarahkan untuk mencapai tujuan negara harus berpijak kepada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, kami akan bahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia? Nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya implementasi dalam peraturan perundang-undangan, nampak belum sepenuhnya diimplementasikan. Keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa aspek, antara lain masih adanya birokrasi yang tetap mempertahankan aturan perundang-undangan yang lama karena mengenakan diri dan kelompoknya. Masih diakomodirnya aturan perundang-undangan ex Hindia Belanda yang diadopsi sebagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Masih ditemukan peran pendonor yang mendikte substansi dalam penyusunan undang-undang, baik itu berasal dari inisiatif pemerintah maupun inisiatif DPR RI. Pemegang kekuasaan negara, lembaga pemerintahan lainnya, dan warga negara belum semuanya tunduk dan taat terhadap hukum negara, dan masih kuatnya ego sektoral dalam pembuatan perundang-undangan. Adanya peraturan perundang-undangan dalam penyusunan tidak berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila mengakibatkan undang-undang tersebut tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, sehingga kesejahteraan dan keadilan yang seharusnya menjiwai peraturan tersebut tidak nampak. Keadaan ini pada gilirannya akan memperlemah ketahanan nasional. Selanjutnya, bagaimana hubungan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial budaya akan dijelaskan oleh Hasri. Selanjutnya, bagaimana hubungan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial budaya? Di sini dikatakan bahwa Pancasila dalam sosial dan budaya penerapannya dapat melalui hal sederhana yang dapat ditemukan di kehidupan masyarakat. Dengan sosial dan budaya yang Pancasila, kita perlu menekankan agar seluruh masyarakat pahamkan perbedaan yang ada di negara Indonesia, yang harusnya sekarang sudah tidak perlu dijelaskan lagi bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbeda-beda golongannya. Penerapan nilai Pancasila dapat dimulai dari diri sendiri, misalnya dengan menghargai dan menghormati adanya perbedaan agama, menempatkan sesama sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasi, menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, menjunjung tinggi sosial kemasyarakatan dan sikap hidup tolong-menolong, kekeluargaan, dan gotong royong. Dengan sosial dan budaya yang menerapkan sila dalam Pancasila, kita bisa mengajarkan warga negara untuk mengenal dan berhubungan baik dengan saudara sebangsa dan setanah air, tidak mudah terprovokasi, siap bela negara, dan ikut serta menjadi sumber daya manusia yang unggul untuk diri sendiri dan untuk negara Indonesia. Sosial dan budaya memanglah bukan hal besar jika dibandingkan dengan urusan negara yang lain, tetapi sosial dan budaya menyangkut kualitas. Dengan berhubungan baik dengan lingkungan akan tercipta sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan kompetitif, dan dapat mendorong tujuan negara, yaitu
kesejahteraan, dan kedamaian terhadap sesama warga negara. Selain itu, terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki nilai sosial budaya tinggi akan memberikan dampak besar bagi bangsa Indonesia. Adanya sosial dan budaya dalam lingkungan masyarakat dimulai dari kesadaran masing-masing dan dari lingkungan positif yang juga berpengaruh dalam perkembangan sosial budaya masyarakat. Bagaimana hubungan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam Bagaimana hubungan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam Hankam? Ini akan dijelaskan oleh Tasirani Hafid. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang Hankam dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan pasal 30 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat 5, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Saya mau ini, Mbak. Yuki. Selanjutnya, pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan penjabaran dari Pancasila, yaitu pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang Hankam harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hankam negara harus diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan. Pada Hankam, upaya pertahanan dapat digambarkan sebagai upaya menghadapi tantangan dari luar atau eksternal, yang mana terutama menjadi tanggung jawab TNI. Sedangkan upaya keamanan dapat digambarkan sebagai upaya menghadapi tantangan dari dalam atau internal, yang mana terutama menjadi tanggung jawab Polri, meskipun upaya penegakan Hankam menjadi tanggung jawab utama dari TNI dan Polri. Tentulah tetap memerlukan dukungan dan bantuan dari seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalankannya. Hankam harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama dan kedua berdasarkan pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga negara, yaitu pada sila ketiga, dan harus mampu menjamin hak dasar persamaan derajat serta kebebasan manusia, yaitu sila keempat, dan yang terakhir yaitu ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Semua ini dimaksud agar Hankam dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara serta dalam mengayomi. Oke, baik. Selanjutnya, masalah. Dan akan dijelaskan oleh Rika Sabi Jafar.
Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai masalah. Dalam situasi dunia yang dililit oleh rantai kepencangan dan ketidakadilan itu, solusi dan prinsip-prinsip moral yang bagaimana kira-kira yang mungkin ditawarkan Pancasila untuk merakit sebuah masa depan yang lebih adil dan beradab. Sukar bagi kita untuk menjawab pertanyaan seperti ini, karena Pancasila itu sendiri sampai batas-batas yang jauh baru berhasil menipis isu negara Islam atau komunis. Dalam persoalan ini, Pancasila memang telah berfungsi sangat efektif, dan kita wajib bersyukur karena secara teoretik, konflik ideologis yang dapat memecah belah bangsa telah dapat dihindari. Kini tidak muncul lagi gelombang besar kekuatan politik kita yang tidak menerima Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologi negara. Dengan kenyataan ini, harapan Bung Karno untuk melihat Pancasila sebagai dasar negara agar bersifat abadi mungkin tidak ada persoalan di masa depan. Pelaksanaan sila kelima dalam kehidupan konkret masih jauh dari cita-cita yang digariskan pada pendiri negara. Nilai praktis Pancasila masih belum hidup bersama kita. Jika masih demikian kenyataannya, bagaimana kita akan punya wibawa untuk menawarkan Pancasila sebagai susunan dunia yang serba saling dan pinang ini. Sementara kepentingan itu juga sedang menghampiri kita di tanah air. Boro-boro korupsi dan kerasukan ekonomi semakin hari semakin mengganas, menggerogoti urat nadi bangsa ini dari hari ke hari. Seakan-akan Pancasila telah kehabisan tenaga menghadapinya. Inikah di antara fenomena bangsa Indonesia modern yang menyesahkan nafsu kita semua? Oke, selanjutnya solusi. Solusi akan dijelaskan oleh Muhammad Akmal Wahyudin. Solusi. Generasi muda perlu memahami semua ini, bahwa Pancasila dengan seluruh aspeknya memberikan landasan yang amat kuat bagi peningkatan kemampuan profesionalisme, peningkatan cinta tanah air, dan peningkatan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang disertai sikap keterbukaan, sikap kebersamaan, dan sikap kemitraan, serta sikap ekonomi. Baik, yang pertama, satu, kemampuan profesional yang tinggi. Sifat tantangan yang dihadapi masa kini mengharuskan adanya profesionalisme di masing-masing bidang untuk menanganinya. Profesionalisme di tingkat menengah diperoleh melalui pendidikan kejuruan pada sekolah menengah dan pendidikan tinggi melalui program diploma, sarjana, S1, S2, dan S3, maupun pendidikan non-gelar yang memberikan keterampilan yang diperlukan spesialisasi. Pendidikan yang diberikan untuk meningkatkan profesionalisme di tingkat dan menengah dan di tingkat tinggi ini harus mampu mengantisipasi kebutuhan akan keahlian dan keterampilan tertentu. Hal ini diperlukan dalam menghadapi persaingan bebas tersebut di atas, sehingga tidak boleh terpaku pada pendekatan konvensional di bidang pendidikan dengan hanya melihat kepada kebutuhan nasional dalam arti sempit. 2. Cinta tanah air sebagaimana generasi-generasi terdahulu berperan dalam menghadapi tantangan amannya atas dasar rasa cinta tanah air yang mendalam, yang memberikan motivasi kuat untuk berjuang. Maka rasa cinta tanah air yang mendalam ini juga menjadi motivasi bagi generasi muda sekarang dalam berjuang menghadapi tantangan zaman yang rumit ini, terutama generasi muda 1945 dengan semangat juangnya yang tak kunjung padam telah menghadapi tantangannya di masa revolusi fisik dengan pengorbanan jiwa dan raga dalam skala besar. Maka para pemuda generasi 1945 yang tersebar di seluruh tanah air, baik yang ada di Taman Pahlawan maupun di tempat-tempat lain, merupakan bukti keikhlasan berbakti kepada tanah air yang tiada ternilai harganya. 3. Iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan filsafat bangsa dan negara, Pancasila, iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa perlu dilaksanakan oleh setiap insan Indonesia. Pendidikan nasional di Indonesia memberikan landasan kepada pengembangan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab yang kemasyarakatan dan kebangsaan.
4. Sikap keterbukaan, kebersamaan, dan kemitraan. Sikap keterbukaan adalah state of mind yang berkembang secara bertahap, tidak datang dengan tiba-tiba. Sikap keterbukaan adalah sikap membuka diri pada orang lain dalam interaksi personal. Sikap kebersamaan yang didasarkan atas keyakinan bahwa pemecahan masalah secara bersama selalu lebih baik daripada dipecahkan sendiri. Masalah pada dirinya bersifat kompleks. Sikap kemitraan memandang orang lain seperti mitra, sebagai sahabat. Perbedaan pendapat yang datang dari mitra diterima sebagai hal yang dapat memperluas wawasan, dan oleh karena itu perbedaan pendapat merupakan hikmah. 5. Sikap budaya harmoni. Sikap budaya Indonesia yang sama dalam semua kebudayaan Indonesia adalah bahwa manusia Indonesia menegakkan harmoni dalam hubungannya dengan alam semesta dan masyarakat. Harmoni atau keselarasan, istilah yang tergambar dalam Pancasila berupa ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap budaya harmonis adalah toleran. Sekian, Assalamualaikum. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dan akan dijelaskan oleh Nur Anissa. Baiklah, adapun kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara harus dapat diimplementasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila merupakan landasan filosofis yaitu pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum. Negara hukum berkembang sangat dinamis, mengikuti perkembangan politik, ekonomi, dan sosial. Perkembangan negara hukum Indonesia mengarah pada penguatan unsur negara hukum. Pengembangan negara hukum Indonesia pada masa yang akan datang adalah negara hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain ketuhanan yang Maha Esa, keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara, prinsip musyawarah mufakat dan peradilan menjadi sarana mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pengembangan negara hukum Indonesia pada masa yang akan datang harus lebih bersifat substansial, yaitu menjamin terwujudnya negara berdasar atas hukum dan perlindungan hak asasi manusia, menjamin terwujudnya kehidupan kenegaraan yang demokratis, mempercepat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan menjamin terwujudnya pemerintahan yang layak. Dalam konteks pengembangan negara hukum yang demokratis, perlu dilakukan penataan kelembagaan negara agar mampu mewujudkan tujuan bernegara, berdemokrasi, dan hukum. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.